Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, di sebuah desa yang sunyi, aku melihat dia untuk pertama kalinya. Namanya Clara, seorang gadis dengan senyum tulus yang selalu hadir di setiap pagi. Rambutnya hitam legam, panjang, dan tergerai indah di bawah cahaya matahari yang memancarkan kilau keemasan. Ketika dia berjalan melewati rumahku, aku selalu memperhatikannya dari balik jendela. Hanya dengan senyuman, dia mampu membuat hari-hariku terasa lebih terang. Aku, seorang pemuda yang biasa saja, tidak pernah membayangkan bisa memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Namun, kehidupan memang penuh dengan kejutan. Suatu hari, tanpa disangka, aku bertemu dengannya di pasar. Waktu itu, aku sedang membeli bahan untuk makan malam, dan tiba-tiba dia muncul di hadapanku. Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata karena terkejut, tetapi dia justru menyapaku dengan hangat. "Hai, kamu tinggal di sini juga, kan?" tanyanya dengan lembut, matanya berbinar. Aku hanya mengangguk, sedikit tersipu. Clara tertawa kecil, dan itu membuat hatiku berdebar. Kami mulai berbicara, dan aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Ternyata, dia adalah orang yang ramah dan penuh perhatian. Kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari makanan kesukaan hingga impian-impian masa depan yang penuh warna. Aku tidak pernah merasa begitu nyaman dengan seseorang sebelumnya. Hari-hari berikutnya kami mulai lebih sering bertemu. Mungkin dia tidak tahu, tapi setiap kali melihatnya, hatiku semakin berdebar. Aku tahu, ada sesuatu yang istimewa dalam diriku yang semakin terbangun. Aku jatuh cinta padanya tanpa sadar. Semua yang dulu terlihat biasa saja, kini terasa penuh warna. Bahkan udara yang kuhirup terasa lebih segar setiap kali dia lewat. Namun, kehidupan tidak selalu semanis yang kita harapkan. Di balik kebahagiaan yang kurasakan, ada rasa takut yang tumbuh perlahan. Aku takut jika dia tahu perasaanku, aku akan merusak semuanya. Aku takut dia tidak merasakan hal yang sama. Aku hanya seorang pria biasa, dan dia adalah gadis yang begitu sempurna. Di balik senyum dan kebaikan hatinya, aku tahu ada rahasia yang dia sembunyikan. Aku sering melihat sorot mata Clara yang kadang tampak kosong, seperti menyimpan banyak beban. Namun, dia tidak pernah membagikan apapun. Dia selalu tampak kuat, seperti tidak ada yang bisa menghancurkannya. Aku semakin penasaran, namun takut untuk menggali lebih dalam. Aku tidak ingin membuatnya terbebani dengan pertanyaan-pertanyaanku. Aku mulai berpikir bahwa kebahagiaan ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku takut kalau suatu hari aku akan kehilangan Clara, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Tetapi di setiap senyumannya, aku selalu menemukan kekuatan untuk terus berharap, meski hatiku tahu bahwa mungkin segala sesuatu yang indah tidak selalu bertahan selamanya. Seminggu setelah pertemuan kami di pasar, Clara mengajakku untuk pergi bersama ke sebuah danau kecil di luar desa. Hari itu langit begitu cerah, dan udara segar membuat hatiku ringan. Aku merasa seolah-olah ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Clara tersenyum manis saat aku menjemputnya di rumahnya. Kami berjalan bersama, bercerita tentang berbagai hal, dan aku merasa dunia ini hanya milik kami berdua. Sesampainya di danau, kami duduk di bawah pohon besar yang rindang. Clara bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kenangan indah, namun ada satu hal yang tidak pernah dia ungkapkan, tentang ayahnya. "Aku rindu ayah," katanya tiba-tiba. Wajahnya sedikit murung. Dia pergi saat aku masih sangat kecil. Aku tidak ingat banyak tentangnya, hanya bayangannya yang kadang muncul dalam mimpi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan sedikit kenyamanan. Kami duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, menikmati keindahan alam di sekitar kami. Namun, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ada hal-hal yang belum pernah Clara bagikan padaku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa aku jelaskan.
Seperti ada rahasia besar yang Clara sembunyikan, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahui kenyataannya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa ada yang berbeda. Clara menjadi lebih tertutup, tidak seperti dulu. Setiap kali aku mencoba untuk mengajaknya berbicara lebih dalam, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Meskipun dia tetap tersenyum, ada sesuatu dalam tatapannya yang hilang, seakan-akan dia sedang berjuang melawan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Aku merasa semakin bingung, namun pada saat yang sama, rasa cintaku padanya semakin dalam. Aku berusaha lebih dekat, berharap bisa menjadi seseorang yang bisa dia percayai, tempat dia bersandar. Tetapi aku juga merasa semakin terasing. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang Clara simpan di dalam hatinya. Suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan mengungkapkan perasaanku. Aku menunggu dia di depan rumahnya, dengan hati yang berdebar-debar. Ketika Clara keluar, aku tidak bisa menahan diri lagi. "Clara," aku berkata, suaraku sedikit gemetar. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini." Dia terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas. Hanya angin malam yang mengusap lembut rambutnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku juga menyukaimu," jawab Clara akhirnya. Suaranya terdengar begitu lembut, namun ada keraguan dalam matanya. Namun, seolah sebuah beban besar tersirat dalam setiap kata yang dia ucapkan. Aku merasa ada sesuatu yang belum dia ungkapkan, dan sepertinya itulah yang membuatnya ragu. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui," Clara melanjutkan. "Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya." Aku terdiam, menatap matanya dengan penuh perhatian, berharap dia akan membuka rahasianya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, memecah keheningan malam. Itu adalah suara mobil yang mendekat dengan cepat, disusul dengan teriakan keras dari arah jalan utama. Clara tampak panik seketika. Matanya membelalak, dan dia segera berbalik, berlari menuju jalan. "Clara, tunggu!" teriakku, berusaha mengejarnya. Namun, dia sudah terlalu cepat. Saat aku tiba di ujung jalan, aku melihatnya berdiri di depan sebuah mobil yang berhenti tiba-tiba. Seorang pria keluar dari mobil itu, dan ekspresi Clara berubah menjadi cemas. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, namun aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Clara menoleh ke arahku dengan mata yang penuh ketakutan. "Jangan ikut campur," katanya, suara tremor. "Ini urusanku." Namun, aku tidak bisa hanya diam. Aku melangkah maju, mendekatinya, dan bertanya, "Apa yang terjadi, Clara? Siapa dia?" Clara menatapku, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Jangan salahkan aku," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, seperti bisikan. Aku tidak bisa lari lagi. Aku merasa sebuah beban berat menimpa dada. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku merasa bahwa hari itu, hidupku akan berubah selamanya. Malam itu menjadi awal dari segala keraguan yang menggelayuti pikiranku. Clara tampak sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar saat aku mendekatinya. Pria yang keluar dari mobil itu, dengan wajah yang tidak aku kenal, menatapku dengan penuh amarah. "Kau tidak seharusnya tahu tentang ini," katanya, suara kasar dan mengancam. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Siapa kamu?" tanyaku dengan berani, meskipun dalam hati aku merasa sangat takut. Clara yang berdiri di samping pria itu hanya menundukkan kepalanya, seperti tidak ingin menatapku. "Aku ayahnya," kata pria itu, dengan nada yang dingin dan penuh kekesalan. "Dan dia adalah anak yang sudah lama kabur dari rumah." Seketika aku merasa tubuhku melemas. Ayah? Clara? Kabur dari rumah? Semua yang aku tahu tentang Clara seketika berubah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang selama ini kuanggap begitu sempurna menyimpan kisah gelap yang begitu dalam. "Clara, apa maksudnya?" tanyaku dengan suara bergetar, menatap Clara yang masih menunduk. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Clara mengangkat kepalanya perlahan, matanya penuh dengan air mata yang hampir tumpah.
Aku tidak bisa berbohong lagi, katanya dengan suara yang hampir terputus-putus. Aku bukanlah siapa yang kau kira. Aku bukan hanya gadis biasa yang tinggal di desa ini. Ada banyak hal yang harus kau tahu. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku lari dari rumah ketika aku berusia 15 tahun, lanjut Clara. Ayahku adalah seorang pria yang kejam. Dia selalu memukul ibuku, dan aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Aku melarikan diri karena aku tidak ingin menjadi seperti dia. Hatiku semakin berat mendengar penuturan Clara. Tak ada yang pernah tahu tentang kehidupan Clara yang sesungguhnya. Dia selalu tampil ceria, seperti tidak ada beban di dunia ini. Namun, kenyataannya, dia telah melalui banyak hal yang begitu menyakitkan. Bahkan lebih dari yang bisa kubayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi, Clara? Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku, berusaha memahami semuanya. Clara menggigit bibirnya, berjuang menahan tangis. Aku takut kalau kamu tahu tentang masa laluku, kamu akan menjauh dariku. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan padaku atau menganggapku lemah. Aku ingin kamu melihatku sebagai aku yang sekarang, bukan sebagai orang yang melarikan diri dari kenyataan. Aku merasa hatiku teriris mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, mendengar cerita Clara yang memilukan atau mengetahui bahwa dia merasa sepi dan terasing selama ini, bahkan dari aku yang seharusnya menjadi orang yang paling dekat dengannya. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangannya dengan lembut. Clara, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku mencintaimu. Clara menatapku. Matanya penuh dengan kebingungan dan air mata. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, katanya dengan suara yang terputus-putus. Aku tidak bisa melarikan diri selamanya. Ayahku, dia masih mencari-cari aku. Aku takut jika dia menemukanku, semuanya akan semakin buruk. Aku merasa seluruh tubuhku kaku mendengar kata-katanya. Ayahnya masih mencari Clara? Itu berarti hidup Clara belum berakhir. Dia masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Pria yang tadi keluar dari mobil itu melangkah maju, menatapku dengan tatapan tajam. Jangan terlalu banyak ikut campur, anak muda, katanya dengan suara dingin. Ini bukan urusanmu. Clara adalah tanggung jawabku. Aku merasa amarah mulai mengalir dalam diriku. Kamu pikir dia milikmu? Teriakku. Dia bukan barang yang bisa kamu ambil kapan saja. Clara berhak memilih hidupnya sendiri. Namun, pria itu tidak terpengaruh dengan kata-kataku. Dia hanya memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Kau tidak mengerti apa yang terjadi, katanya dengan suara pelan, tetapi tajam. Clara adalah anak yang harus dihukum. Kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Semua yang dia lakukan hanya membawa masalah. Dan aku akan memastikan dia kembali ke tempatnya semula. Clara terdiam, wajahnya semakin pucat. Dia tahu pria itu berbicara dengan penuh kebencian, dan aku bisa melihat bahwa dia sangat ketakutan. Clara berbalik dan berlari menjauh dari kami, menuju hutan di dekat danau. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengejarnya, meninggalkan pria itu di belakang. Clara, teriakku, berlari mengejar bayangannya yang semakin jauh. Aku akhirnya menemukannya. Terjatuh di tanah, tubuhnya lemas. Clara menangis terisak-isak, seolah dunia ini telah runtuh di atas kepalanya. Aku berlutut di sampingnya, merangkul tubuhnya yang gemetar. Clara, aku di sini. Jangan takut, kataku, berusaha menenangkannya. Dia menatapku dengan mata yang penuh penderitaan. Aku hanya ingin bebas, tapi aku tidak bisa melarikan diri darinya. Ucap Clara dengan suara yang penuh ketakutan. Ayahku akan terus mengejarku, dan aku takut kalau dia menemukanku. Aku akan kehilangan semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menggenggam erat tangannya, berusaha memberikan kekuatan. Clara, kamu tidak sendirian. Aku akan ada di sini untukmu. Aku tidak akan biarkan kamu jatuh lagi. Kita bisa hadapi ini bersama. Namun, meskipun aku berkata demikian,
Aku tahu bahwa jalan yang akan kami tempuh tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, dan aku takut bahwa saat ini, aku belum siap untuk menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Clara menghilang. Aku mencarinya ke seluruh penjuru desa, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Hatiku semakin cemas, takut kalau sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Aku tidak tahu kemana dia pergi setelah kejadian semalam, namun aku merasa ada sesuatu yang besar dan berat yang menggantung di atas kepala kami. Aku kembali ke danau tempat kami berlari malam itu, berharap bisa menemukan jejak Clara. Pikiranku kacau balau, seolah-olah dunia ini hanya berputar di sekitar rasa takut dan kebingunganku. Aku tidak tahu harus kemana lagi, dan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus aku katakan padanya agar dia bisa tetap di sisiku, merasa aman, dan bisa melawan masa lalunya yang mengerikan? Saat aku duduk termenung di tepi danau, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Clara berdiri di sana, dengan tubuh lemah dan tatapan yang kosong. Wajahnya pucat, dan rambutnya yang panjang tampak kusut. Dia terlihat seperti seseorang yang telah kehilangan semangat hidupnya. "Clara!" seruku, berlari mendekatinya. "Kamu di mana saja? Kenapa kamu pergi begitu saja?" Clara menunduk, dan air matanya mulai mengalir. Aku tidak bisa terus seperti ini," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku ingin pergi, jauh dari semuanya. Aku ingin meninggalkan desa ini dan semua kenangan buruk yang mengikutiku. Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh lagi." Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Clara, jangan katakan itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Aku akan ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Kamu tidak sendirian." Namun, dia menarik tangannya dari genggamanku, dengan mata yang penuh keputusasaan. "Kamu tidak mengerti," katanya. Suaranya bergetar. "Aku sudah terlalu jauh terperangkap dalam masa lalu. Ayahku, dia akan terus mengejarku. Dia tidak akan membiarkan aku hidup tenang. Jika dia tahu aku masih di sini, dia akan menghancurkan segalanya." Aku menatap Clara dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Kamu masih takut pada ayahmu? Tapi Clara, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah bisa memutuskan hidupmu sendiri. Kamu bisa melawan dia." Clara terdiam. Air mata semakin deras mengalir. Aku sudah mencoba kabur berkali-kali, tapi dia selalu menemukanku. Dan aku tahu, kali ini dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku takut kalau aku tetap tinggal, aku akan membahayakan dirimu juga." Hatiku teriris mendengar kata-kata Clara. Aku tahu dia benar-benar terperangkap dalam rasa takut yang begitu dalam, sehingga dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia telah berjuang sendirian begitu lama, dan sekarang dia merasa bahwa memilih untuk melarikan diri adalah satu-satunya jalan yang tersisa. "Clara," aku berkata pelan, berusaha menenangkan hatinya. "Jika kamu pergi, aku tidak akan pernah tahu apakah kamu akan baik-baik saja. Tapi jika kamu tetap di sini, kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Kita bisa mencari cara untuk menghentikan ayahmu. Kamu tidak perlu lari terus-menerus." Clara menatapku dengan tatapan penuh keraguan. "Bagaimana kalau aku gagal lagi? Bagaimana jika kali ini aku tidak bisa melawan ayahku? Aku tidak ingin kamu terluka karenaku." Aku mengangkat wajahnya, menyeka air matanya dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, Clara. Aku berjanji, jika kita bersama, kita bisa melawan semuanya. Aku ingin ada di sisimu, melalui segala hal yang akan datang." Namun, meskipun aku berkata demikian, aku tahu bahwa ancaman ayah Clara sangat nyata. Aku tidak tahu siapa pria itu atau seberapa besar kekuasaannya, tapi apa yang dia lakukan pada Clara sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Aku tidak bisa membiarkan Clara kembali ke pelukan pria itu, dan aku tidak ingin dia merasa bahwa lari adalah satu-satunya pilihan. "Aku tidak akan pergi tanpa kamu, Clara," aku menegaskan, menggenggam tangannya dengan erat.
Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa melawan. Clara menatapku dengan tatapan yang penuh keraguan. Namun aku bisa melihat ada sedikit cahaya harapan yang mulai muncul di matanya. Kamu benar, jawabnya pelan. Suaranya masih bergetar. Aku tidak boleh terus berlari. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kami berdiam sejenak, hanya mendengarkan gemericik air dan angin yang berbisik lembut di antara pepohonan. Terkadang, kesunyian adalah hal yang paling sulit dihadapi. Namun di saat-saat seperti ini, aku merasa bahwa kami berdua sedang memutuskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta atau kebahagiaan. Kami sedang membuat keputusan untuk melawan takdir, untuk berjuang bersama meskipun jalan yang akan kami hadapi tidak mudah. Kemudian, Clara berbalik dan menatapku dengan mata yang lebih tenang. Aku siap untuk melawan, bersama kamu, katanya dengan suara yang lebih mantap. Terima kasih sudah ada di sini. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tahu satu hal pasti, aku akan selalu ada untuk Clara. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kami tempuh. Namun, aku juga sadar bahwa takdir tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang, pengorbanan adalah hal yang harus dihadapi. Dan meskipun aku berjanji akan melindungi Clara, aku tahu tak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu berjuang untuknya, apapun yang terjadi. Jangan salahkan aku. Karena apapun yang terjadi, aku memilih untuk tetap di sisinya, berjuang bersama melawan semua ketakutan yang ada.